Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari menikmati keberadaan kita sebagai makhluk sosial. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bacaan ini seringkali dipakai di dalam kebaktian pernikahan. Padahal sesungguhnya bacaan ini tidak berbicara tentang pernikahan. Bacaan ini berbicara tentang pertemanan atau persahabatan. Pengkhotbah mau mengatakan kepada kita bahwa betul kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan orang lain. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Ayat 9 dan 10 ini menunjukkan kepada kita bukan saja tentang pentingnya berteman atau bersahabat, tetapi ayat ini bahkan menunjukkan kesan bahwa kita dengan orang lain saling bergantung satu dengan yang lain. Teman atau sahabat bukan keluarga sedarah, tetapi bagaikan saudara. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi buta, bukan? Termasuk Bob Indru. Bob Indru adalah seorang marinir Amerika Serikat yang bertugas di Vietnam. Pada suatu ketika saat dia sedang berpatroli, ada serangan dan dia terkena serangan tersebut yang mengakibatkan kebutaan pada matanya. Ketika dia sadar bahwa dia akan buta seumur hidup, Bob merasa tidak bersemangat di dalam hidupnya, tidak berguna, dan dia mulai berpikir apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang buta seperti aku. Tetapi Tina sang kekasih memberikan semangat. Hai Bob, kita adalah sebuah tim. Kita bisa melakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Dan mereka segera menikah, lalu melakukan banyak hal yang nampaknya sangat mustahil untuk dilakukan oleh seorang yang buta. Salah satu yang dilakukan oleh Bob adalah bermain golf. Tina menjadi teman satu tim yang mendampingi, yang mengarahkan Bob ketika dia bermain golf. Sehingga Bob bisa melemparkan bola golfnya tepat mengenai sasaran. Segera sesudah seseorang mengetahui bahwa dia kehilangan penglihatan, maka dia akan tahu bahwa hidupnya akan bergantung kepada orang lain. Sehingga kadang-kadang muncul sebuah pemberontakan di dalam dirinya bahwa dia tidak mau bergantung dengan orang lain, dia harus mandiri. Sehingga dia akan belajar melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Dari melakukan hal-hal yang biasa sampai hal-hal yang ekstrim. Dia mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Tetapi melalui kisah Bob dan Tina, kita sesungguhnya diberikan sebuah gambaran, baik buta atau melihat. Pada intinya, selama kita ada di dalam sebuah tim, kita akan saling membutuhkan. Kita akan saling bergantung satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mendasari sebuah hubungan di dalam satu tim adalah hormat dan kasih. Hormat dan kasih itu seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di mana ada kasih, di situ ada hormat. Di mana ada hormat, di situ ada kasih.
Lihatlah sebuah hukum yang memang berlaku di dalam hidup kita. Seseorang yang merasa dikasihi, dia pasti akan menghormati. Dan setiap orang yang merasa dihormati, dia pasti akan mengasihi. Karena itu, hormat dan kasih itu seperti dua sisi dari sebuah mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah tim yang didasari oleh hormat dan kasih, dia akan melahirkan siklus energi. Karena orang-orang yang ada di dalamnya merasa dikasihi, sehingga bisa menghormati. Merasa dihormati, sehingga bisa mengasihi. Yang muncul dari tim dengan siklus energi adalah komunikasi yang berisi motivasi, support, maupun dukungan satu terhadap yang lain. Sementara itu, apabila sebuah tim di dalamnya tidak ada kasih dan tidak ada hormat, maka akan lahirlah siklus gila. Karena orang-orang yang ada di dalam tim itu tidak merasa dikasihi sehingga tidak merasa perlu untuk menghormati. Tidak merasa dihormati sehingga tidak merasa perlu untuk mengasihi. Apa hasil dari siklus gila ini? Komunikasi terjadi dengan saling bereaksi satu terhadap yang lain. Intimidasi, mengancam, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak patut untuk diucapkan. Tanpa kasih dan tanpa hormat, sebuah tim hanya akan melahirkan sebuah siklus gila. Selamat menjalani hari ini dengan terus melihat bahwa kita dan orang lain adalah satu tim. Yang harus berlaku di dalamnya adalah hormat dan kasih. Tuhan beserta kita. Amin.